Selamat sore ibu-ibu terkasih, khususnya seksi wanita GKPS Depok. Pada sore hari ini kita kembali PA, yaitu pendalaman Alkitab. Yang Injil yang diambil pada sore hari ini firman Tuhan yaitu dari Yakobus 5 ayat 13 sampai 18. Tema doa orang benar yang bertujuan supaya kaum para wanita terdorong untuk semakin sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Pada sore hari ini firman disampaikan oleh si tua Indra Saragi. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita angkat pujian yang sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu doa mengubah segala sesuatu. Ada di luar kemampuanku.
Siam Inang TKPS Depok Bani Sadarion Bani PA Seksi Inang Bani hari Selasa tanggal 22 Mei 2020. Bahkan ni PA wanita Sadarion dibuat kembali Jakobus pasal 5 ayat 13 sampai 18 dengan tema doa orang yang benar. Sebelum ibadah hatani Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini ketika Tuhan boleh mengumpulkan dan menyatukan seluruh inang warga jemaat TKPS Depok dalam PA wanita yang bergabung dari rumah masing-masing dalam kesempatan ini. Sebentar Tuhan, kami semua terlebih inang akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan menolong dan membukakan hati seluruh para inang dan kami semua, sehingga kami boleh mendengar dan kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan juga menolong mereka lewat Roh Kudus-Mu, sehingga kaum inang yang bergabung pada hari ini dan yang mendengar firman ini boleh dikuatkan, dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada Siam Inang dari Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai dengan 18, begini firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengar firman Tuhan, tetapi jauh lebih berbahagia adalah kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Korasma salinari bani Siam Inang. Nahado kondisi pakon ni kedan ni Siam sonari, mungkin bahat do sonari na Siam na sedang memikirkan banyak hal hitung-hitungan di kehidupan di keluarga. Dong maay na memikirkan ahado kebutuhan hitung-hitungan di keluarga sadokah wabah koronaon. Dong huma sedang memikirkan nahado pergumulan hitung-hitungan di keluarga, mungkin para mangon bade na Siam na lengkap ope satabi punya pergumulan atap na Siam na bani nyombah bahat huma pergumulan tentang nyombah atap na Siam na do ibere Tuhan kesempatan gabe opung memikirkan huma pahopun na Siam bagi do sunari pergumulan ancanan goida kita itong atongah ni Kuria age marhite bahat berita-berita media sosial, kita akan melihat ada banyak orang berbagai cara orang lakukan untuk mengatasi kebosanan pakon rutinitas yang terjadi di rumah. Tapi na pasti dah kanami ala di bahat do na Siam inang itong-atongan di Kuriata na orang tua muda bahat do sonari na double profesi ay gabi guru itong-atongah ni Nyombah. Domba 2 bulan na Siam gabi guru. Nah, ada kira-kira pergumulan. Saya kira ada banyak hal yang bisa dilakukan. Ay beri guru pada Siam, misalkan na Siam pe guru, beda guru di sekolah dengan guru di rumah. Mungkin emosi agak sedikit lebih terkuras ketika menjadi guru di rumah kene. Hari ini kita membahas sesuatu yang menjadi hal yang biasa sebenarnya.
Berdoa adalah sesuatu yang sangat biasa kita dengar. Bahkan mungkin dan memang pasti kita sudah lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi bagaimana kehidupan berdoa Nasiam Minang? Bagaimana kehidupan berdoa nihita jemaat Tuhan pada saat ini? Apakah doa itu sekedar hanya melaksanakan kewajiban kita? Seperti berdoa mau makan, berdoa mau tidur, berdoa setelah bangun di pagi hari? Kalau itu sudah menjadi semacam rutinitas. Yang penting tutup mata, sampaikan doa yang biasa kita sampaikan dengan kalimat yang mungkin semua sudah hafal, dan setelah itu amin dan melakukan aktivitas lain. Hari ini kita mau belajar Nasiam Minang bagaimana doa orang benar ketika doa itu disampaikan. Bagaimana dampak orang yang berdoa dengan yang benar ketika didoakan dengan penuh iman, dengan keyakinan, dengan dilakukan dengan sungguh-sungguh seperti firman Tuhan hari ini. Ada dua yang selalu yang kita lihat dalam kehidupan ini. Ketika orang mengalami penderitaan, ketika orang mengalami kesusahan, maka dia akan cenderung untuk lebih rajin berdoa. Dan itu adalah hal yang normal saja. Tapi ketika orang sedang mengalami banyak berkat dengan suasana sukacita, maka firman Tuhan hari ini mengatakan, baiklah juga dia bersyukur, bernyanyi, seperti minggu kantate yang kita rayakan minggu kemarin. Yang mau kita dalami adalah bagaimana kita berdoa dengan benar, dan akhirnya doa kita akan memberikan dampak, memberikan kuasa di tengah-tengah kehidupan. Yesus mengatakan dalam firman Tuhan ini adalah ketika orang sakit, baiklah dia memanggil penatua. Dan ketika penatua datang dan penatua itu mendoakan dengan benar, maka orang sakit itu akan sembuh. Dengan kata lain, penatua itu adalah orang yang berdoa, orang yang benar di hadapan Tuhan, dan dengan kuasa daripada Tuhan, maka dia akan sembuh. Karena itu juga menjadi satu refleksi bagi kita. Angguburitan Nasiam, kalau kita sakit, apakah kita langsung ingin atau langsung ingin memberitahukan kepada orang lain untuk kita didoakan? Atau kita cenderung merasa, lang perlu batuga bani gereja, lang perlu batuga bani seksi inang, paturut magelah, hanami naguritanon, hanami sendiri na martombo. Tuhan mengajar kita lewat Yakobus pada hari ini adalah, sampaikanlah kepada gereja, sampaikanlah kepada penatua, sampaikan kepada orang lain supaya mereka mendoakan, dan akhirnya lewat doa itu sakit penyakitmu akan sembuh. Kemudian ada hal yang kita lihat yang menjadi kunci di ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Bani Nasiam Minang, seringkali kita hanya melihat diri kita sendiri. Kita berdoa kepada Tuhan dengan segala permintaan kita, dengan segala permohonan kita, dengan segala apa yang menjadi curahan hati kita. Tetapi seringkali kita melupakan apakah kita ini adalah orang yang layak di hadapan Tuhan. Apakah kita ini adalah orang yang sungguh-sungguh telah minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan menghapus dosa kita, atau kita mengampuni orang lain. Ada banyak doa terhalang dijawab ketika dia tidak dapat mengampuni orang lain. Ada banyak doa tidak bisa dijawab atau tidak bisa memberikan dampak apa-apa ketika dia sendiri tidak mengampuni orang lain. Dan ketika kita belajar hari ini
dari Nabi Elia pasal 17 ayat 17 dengan sampai ayat 18. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Elia adalah manusia biasa, bahkan Yakobus mengatakan sama seperti kita. Tapi ketika dia bersungguh-sungguh berdoa, maka doanya dijawab oleh Tuhan dan terjadi hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ketika Elia berdoa dengan sungguh-sungguh dan Tuhan menjawab doanya. Bagaimana kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Berdoa dengan sungguh-sungguh adalah ketika kita mencurahkan isi hati kita, menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa kita. Doa akan menjadi doa sungguh-sungguh ketika kita benar-benar mencurahkan seluruh keberadaan kita dan berbicara dan berkomunikasi dengan Tuhan yang punya kita. Tapi ketika doa kita lakukan hanya sambil lalu, hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar kewajiban, itu sama saja kita sedang tidak bersungguh-sungguh. Dan bagaimana mungkin kita mengharapkan doa itu mempunyai kuasa di tengah-tengah kehidupan kita. Doa yang sungguh-sungguh juga berarti adalah ketika doa itu kita lakukan dengan sepenuh hati dan sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Artinya doa yang sungguh-sungguh akan terjadi ketika kita punya hubungan pribadi, ketika kita mengenal Tuhan yang kita percayai, ketika kita mengenal Tuhan yang sedang kemana kita akan mencurahkan seluruh isi hati kita di dalam doa kita. Nah, siang inang, apakah mungkin orang yang sedang membutuhkan pertolongan, tapi justru dia bisa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan orang lain? Seringkali kita mengatakan, oh bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang lain? Mencukupkan kehidupan saya sendiri saya tidak mampu. Bagaimana saya bisa berdoa untuk orang lain? Berdoa untuk diri saya sendiri juga saya kadang tidak punya cukup waktu. Tapi kita belajar hari ini lewat pengalaman Elia. Elia adalah orang yang juga mengalami dampak ketika hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan itu. Dia juga menjadi orang yang terdampak, yang kesulitan secara ekonomi, yang kesulitan secara makanan, yang kesulitan secara seluruh keberadaannya. Tetapi Tuhan memakai Elia yang terdampak itu justru menjadi berkat. Dan ketika dia meminta bantuan kepada janda ini dengan meminta untuk diberikan roti untuk dia makan, perempuan janda ini mengatakan, bagaimana mungkin saya memberikan Anda roti yang kami punya tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak. Setelah saya membuat roti untuk saya dan anak saya, setelah itu akan kami mati. Tapi Elia berkata kepadanya, kalau engkau memberikan kepada saya, maka Tuhan akan memberkati. Percayalah, tepung itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan habis. Dan ketika si perempuan janda ini memberikan itu, maka mukjizat Tuhan terjadi. Mereka terpelihara di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah musim kelaparan, di tengah-tengah tidak ada hujan dan bumi tidak mengeluarkan, tidak menghasilkan apa-apa, tapi mereka terpelihara dengan baik. Itu semua Tuhan pakai untuk memberkati dunia. Orang yang susah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, siang inang di tengah-tengah situasi COVID-19 saat ini, apakah kita sudah mulai menjadi berkat bagi orang lain tanpa melihat apakah kita sudah mampu untuk kita atau tidak? Seberapapun kondisi kita, bagaimanapun kondisi kita, ketika Tuhan memakai kita, maka Tuhan akan memakai kita menjadi berkat, walaupun itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin dalam kehidupan ini. Lewat apa, Bapak? Lewat apa, Nasyamina?
yaitu lewat doa. Lewat apapun yang bisa kita lakukan. Nasyam ina, mari galakkan, mari isi hari-hari nasyam, hari-hari kehidupan di nasyam sebagai seorang inang dengan doa kepada Tuhan. Ketika kita menyanyikan lagu di doa ibuku namaku disebut, saya kira itu menjadi pengalaman rohani semua kita yang ada di sini. Kita mengalami dan kita mempunyai seorang inang yang luar biasa, yang menyebut nama anaknya satu-satu ketika mereka berdoa untuk anak-anaknya. Saya masih ingat ketika saya pada tahun 92 saya pulang ke Raya, dan pada saat saya ke rumah opung saya Inang, orang tua dari mama saya, dan saya tidur di kamarnya dan kami berdoa sebelum tidur. Saya mendengar bagaimana seorang opung ini berdoa satu-satu nama cucunya dia sebut, nama Pak Opungnya dia sebut. Dan saya melihat doa itu bukan lagi persoalan seberapa lama. Doa itu sudah menjadi curahan hati seorang opung kepada Tuhan untuk berdoa dan menyebut semua nama Pak Opungnya. Dan saya melihat dan belajar dari situ, doa yang sungguh-sungguh tidak bisa lagi hanya sekedar, tapi doa yang sungguh-sungguh harus juga dilakukan dengan memberikan segala keberadaan kita. Apakah nasyam inang percaya ketika nasyam punya pergumulan akan suami, doakanlah suami Anda. Tonggohon nasyam paramangon nasyam dengan segala kekurangannya, tapi lebih dahulu ampunilah mereka dulu, sehingga doamu tidak terhalang sampai kepada Tuhan. Ampuni mereka dan doakan mereka dengan sungguh-sungguh. Doakan supaya berubah. Kalau suamimu seorang misalkan tidak rajin dalam mencari kehidupan ini, doakan mereka supaya sungguh-sungguh mencari nafkah dalam kehidupan ini. Kalau suamimu seorang pemarah, doakan tonggohon nasyam dengan sungguh-sungguh setiap hari dan terus menerus. Dan setiap tahun dan beberapa tahun, maka lihatlah Tuhan akan memenuhi janjinya. Tuhan akan merubah suami nasyam. Ada banyak orang punya pengalaman rohani seperti itu. Sonai itu membawa nyomba. Demikian juga kepada anak kita. Lingkungan, perkembangan lingkungan saat ini tidak bisa kita kontrol sedemikian rupa. Ada banyak orang dari kecil anaknya baik, masuk SMP baik, tapi ketika dia masuk kepada pergaulan yang lebih luas, sesuatu terjadi kepada anaknya, orang tua bisa kehilangan pengharapan akan hal itu. Orang tua bisa mengalami sesuatu, ada apa ini Tuhan? Tapi mari nasyam, mari kita semua, kita bawa, sebutkan nasyam, tonggohon nasyam, nyombah nih kita galupan. Satu-satu kita doakan setiap hari dalam pergumulan kita. Maka lihatlah, doa itu, doa daripada nasyam air, itu akan memberikan kuasa. Seringkali Tuhan mengizinkan, Tuhan memberkati dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Bagaimana mungkin segenggam tepung dan sedikit minyak tidak pernah habis? Logika manusia manapun tidak akan bisa menerima itu. Tapi ketika itu terjadi dalam kehidupan seorang perempuan janda tadi, maka segenggam tepung, sedikit minyak bisa memelihara kehidupan 3 orang. Elia, perempuan ini, dan anaknya. Dan ketika kita berdoa tidak memakai logika berpikir kita, tapi kita berdoa dengan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, maka yakinlah doa itu akan memberikan kuasa, memberikan dampak, memberikan banyak hal dalam kehidupan ini, sehingga kita akan mengalami, kita akan menikmati, dan kita akan mempunyai kehidupan berdoa yang bukan lagi rutinitas, bukan lagi kewajiban, bukan lagi sesuatu yang memberatkan dalam kehidupan ini, tapi doa akan menjadi kebutuhan. Doa sudah menjadi nafas kehidupan. Doa sudah seperti kita bernapas. Kalau saya tidak bernapas, maka saya akan mati. Kalau saya tidak berdoa, maka saya tidak akan bisa menikmati hidup ini. Kalau saya tidak berdoa, maka saya seperti nothing dalam kehidupan ini. Tapi ketika saya berdoa, walaupun situasi saya bagi orang lain adalah sesuatu yang mengenaskan, tapi ketika saya berdoa depan Tuhan, saya tetap bisa bersuka cita.
Saya tetap bisa menikmati kehidupan ini. Saya tetap bisa menikmati kehidupan yang terbatas ini dengan penuh sukacita. Dan akhirnya, marilah kita menjadi pendoa-pendoa yang luar biasa. Nah, siang ini, jangan sampai suatu saat anak kita dia mengatakan langong gaitong bokon inang kuau. Tapi marilah kita seperti lagu Nikita ini. Anak kita nanti, pahopu kita nanti, semuanya mereka akan bernyanyi di doa ibuku namaku disebut. Halanya ibadah nasiam, pergunakan nasiam, papan orang nasiam. Mari kita pergunakan waktu kita untuk terus di dalam kehidupan ini menjadi kehidupan berdoa. Kita perbaiki, mari kita perbaiki terus, dan kita terus mencurahkan. Nah, caranya pakonaligan, biarlah Tuhan lewat Roh Kudus ini mengajari nasiam. Hanya Tuhan lewat Roh Kudusnya akan mengajari kita bagaimana kita berkomunikasi pada Tuhan. Bagian kita datang kepadanya, berhubungan dengan Allah kepadanya, dan kita akan menikmati itu dengan penuh perasaan. Amin. Kita. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah seksi inang di gereja ini boleh menjadi seksi inang yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan mereka berdoa, sehingga Tuhan lewat kehidupan doa mereka boleh menikmati persekutuan yang luar biasa dengan Tuhan. Lewat doa mereka mengimani, mereka mempercayai, dan mereka punya pengharapan. Ketika doa mereka disampaikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab doa mereka dengan cara Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengan kesungguhan mereka juga tetap boleh memprioritaskan dalam kehidupan ini untuk tetap berkomunikasi dengan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami percaya di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, ada banyak kaum inang di gereja ini, ada banyak kaum inang di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa, yang mengalami banyak pergumulan terlebih dalam hal ekonomi. Tapi kami belajar bagaimana Tuhan juga memberkati perempuan, janda, miskin, dan seorang anak. Ketika Tuhan memberkati kehidupan mereka, maka kami percaya Bapa, seluruh anggota seksi inang di gereja ini, mereka akan terpelihara, mereka akan terberkati untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan mereka dan kami semua boleh melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik, dan kami semua bisa menjadi pemenang-pemenang secara iman, secara rohani. Biarlah Tuhan, Engkau memampukan seluruh inang menjadi pendoa-pendoa sejati, menjadi pendoa-pendoa orang yang benar, menjadi pendoa-pendoa yang sungguh-sungguh, yang tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tapi juga menjadi berkat bagi orang lain ketika meluangkan waktunya, ketika menyampaikan doa-doanya untuk gereja Tuhan, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, untuk bangsa lewat doa-doa syafaat yang disampaikan dalam setiap doa. Berkatilah seluruh pengurus seksi inang ya Bapa, sehingga mereka tetap boleh melayani sungguh-sungguh di tengah-tengah situasi keterbatasan karena kondisi COVID-19 saat ini. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.